Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas analisis sistem yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Obat di Apotek Baladewa Parma 3. Untuk anggota kelompok, saya sebagai anggota Widi Bangkit Junior dengan NPM 233040079. Saya Fabregas dengan NPM 233040078. Saya Habibur Rafatur Rahman dengan NPM 233040045. Saya Eldi di sini dengan NPM 233040031. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari sistem kita, yaitu sistem informasi penjualan obat di apotek Baladewa 3. Adalah sistem yang dirancang untuk membantu pengelolaan proses penjualan obat secara sistem ini mencakup pengolahan data, permintaan pembelian dari pelanggan, pemeriksaan ketersediaan stok obat, pengemasan dan penyerahan obat kepada pelanggan atau kurir, serta pencatatan data layanan penjualan tanpa mengelola transaksi keuangan secara rinci. Objektif yang pertama adalah mempercepat dan mempermudah proses penjualan obat secara online. Yang kedua, menjamin akurasi dalam pencatatan data transaksi penjualan. Yang ketiga, menyediakan informasi stok obat secara real time untuk mendukung keputusan penjualan. Yang keempat, mendukung efisiensi layanan kepada pelanggan melalui proses yang terstandar. Kelima, memudahkan koordinasi dengan pihak kurir dan proses pengiriman. 6. Memberikan bukti transaksi yang sah, nota atau struk kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran. Dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan dengan sistem yang terintegrasi dan terdokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan lingkup sistem informasi dalam bentuk diagram konteks. Diagram ini menggambarkan hubungan antara sistem informasi yang dianalisis dengan entitas eksternal yang terlibat dalam proses penjualan obat secara online di apotek. Sistem ini yang kami rancang bernama Sistem Informasi Penjualan Obat di Apotek Baladewa Parma 3, yang terlihat di bagian tengah. Diagram dalam bentuk persegi panjang berwarna biru. Sistem ini menjadi pusat proses bisnis yang berinteraksi dengan dengan 3 entitas eksternal. Yang pertama pelanggan, yang kedua kurir, yang ketiga distributor obat. Yang pertama kita lihat dari sisi kanan, yaitu entitas pelanggan. Pelanggan akan mengirimkan data ke sistem berupa permintaan obat dan data pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor kontak. Kemudian, sistem akan memberikan tanggapan kepada pelanggan berupa yang tersedia dan detail transaksi pembelian, misalnya nama obat, jumlah harga, dan metode pembayaran. Selanjutnya kita beralih ke entitas kurir di bagian bawah. Sistem ini akan mengirimkan ke kurir data berupa detail pengiriman dan obat yang harus dikirim. Sebaliknya, dari sistem akan menerima informasi terkait data kurir yang tersedia, misalnya kurir aktif atau rute pengantaran. Misalnya kurir aktif dan rute pengantaran. Kemudian dari sisi kiri adalah entitas distributor obat. Sistem ini akan mengirimkan data berupa permintaan restok, data kebutuhan obat, dan permintaan stok obat. Hal ini dilakukan ketika stok obat mulai menipis atau kosong. Sebagai tanggapan, distributor akan mengirimkan faktur pembelian obat dan data pengiriman obat yang sudah dikirim ke apotek. Secara umum, diagram konteks ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara apotek dengan pihak kurir dan distributor obat. Sistem ini tidak mengolah keuangan secara langsung, namun hanya mencatat dan menyampaikan data transaksi serta bukti pembayaran sebagai informasi.
Yang kedua, saya akan menjelaskan di lingkup sistem informasi di bagian struktur proses. Struktur proses ini menjadi 3 kelompok utama, yaitu penerima pesanan, proses pembayaran, dan penyerahan dan pencatatan. Mari kita bahas satu persatu. Menerima pesanan. Tahapan ini mencakup seluruh proses awal dari saat pelanggan memesan hingga sistem memproses pembayaran. Langkah-langkahnya adalah menerima pesanan dari platform, artinya sistem menerima pesanan yang dilakukan melalui marketplace atau aplikasi. Yang kedua, mencatat data pesanan. Sistem mencatat informasi penting dari pesanan seperti nama obat, jumlah, dan identitas pelanggan. Yang ketiga, memeriksa ketersediaan obat. Sistem mengecek apakah obat yang dipesan tersedia di dalam stok apa tidak. Jika tidak, maka akan menawarkan obat pengganti. Yang ke 5 ya. 5 adalah mengirim 4. Yang keempat, menawarkan obat pengganti, mengirimkan rincian harga. Sistem mengirimkan informasi harga akhir dari pesanan kepada pelanggan sebagai dasar pembayaran. Dan kita akan pindah ke proses utama, yaitu proses pembayaran online. Setelah rincian harga dikirimkan, pelanggan akan melakukan pembayaran dan sistem memproses tahap ini, yaitu menyimpan bukti pembayaran, menyimpan bukti pembayaran. Pelanggan mengunggah bukti transfer dan sistem menyimpan sebagai validasi bahwa pembayaran telah dilakukan. Yang ketiga adalah proses utama yang ketiga adalah penyerahan dan pencatatan online. Setelah pembayaran tervalidasi, proses berlanjut ke pengemasan dan pengiriman, yaitu pertama, mengemas obat yang dikemas sesuai standar dan keamanan dan kualitas. Yang kedua, menempelkan label. Sistem membuat dan mencetak label yang berisi informasi pengiriman dan identitas pesanan seperti alamat, nama ya itu aja. Yang ketiga adalah menghubungi kurir. Petugas menghubungi kurir yang untuk mengambil paket. Jika kurir itu bersedia, langsung akan ke kurir. Paket diserahkan ke kurir untuk dikirimkan ke alamat pelanggan. Dan yang terakhir itu mencatat transaksi dan pengiriman. Akhirnya, sistem mencatat semua data transaksi dan data pengiriman sebagai arsip dan laporan. Struktur proses ini menunjukkan alur kegiatan utama dalam sistem informasi penjualan obat online yang dirancang untuk mendukung pelayanan digital yang cepat dan efisien. Semua langkah-langkah yang tercantum juga mengacu pada hasil wawancara dengan pihak apotek yang telah dilakukan sebelumnya. Kita lanjut. Lingkup, di sini saya akan menjelaskan external entity. Yang pertama adalah pelanggan, yang ada distributor, yang ketiga adalah kurir. Di sini memiliki perannya masing-masing. Dari pelanggan memiliki peran yang mengajukan permintaan pembelian online via WhatsApp atau marketplace dan memberikan data pesanan dan pembayaran. Yang kedua, distributor obat. Pihak yang menyuplai stok obat ke apotek memberikan data pengiriman dan faktur pengadaan, meskipun pengadaan bukan fokus utama sistem ini, tetapi tetap dicatat di interaksinya. Kurir mengambil paket obat yang sudah dikemas dari apotek untuk dikirim ke pelanggan, menerima informasi pengiriman seperti nama, alamat, kontak, dan lain-lain. Batasan sistem yang kita analisis itu adalah sistem hanya mencatat transaksi penjualan obat secara online. Sistem hanya menyimpan bukti transfer dan informasi pesanan dari pelanggan sebagai arsip tanpa melakukan pengelolaan keuangan. Sistem tidak mengelola proses akuntansi seperti pencatatan kas masuk atau keluar, laporan keuangan, atau perhitungan laba atau rugi.
Yang keempat adalah sistem tidak menyimpan data rekening internal apotek atau informasi keuangan sensitif lainnya. Yang kelima adalah proses pembayaran dilakukan di luar sistem. Misalnya transfer manual oleh pelanggan dan hanya bukti pembayaran yang diterima sebagai file foto atau file foto yang dimaksud adalah bukti transfernya oleh petugas. Sistem tidak mengolah pembelian obat dari distributor dan pencatatan pembayaran ke pihak ketiga. Asumsi sistem. Petugas apotek secara manual akan memverifikasi bukti transfer dari pelanggan melalui WhatsApp atau marketplace. Informasi harga yang dikirim ke pelanggan hanya sebagai referensi total pembayaran tanpa ada proses penagihan otomatis. Yang ketiga adalah pelanggan dianggap telah menyelesaikan pembayaran setelah mengirimkan bukti transfer. Yang keempat, semua pengiriman obat dilakukan melalui jasa kurir eksternal, Grab atau Maxim dan dikelola secara manual oleh petugas. Di sini saya membuat yang ini tuh DFD level 1 tentang proses penjualan obat di Badewa Forma 3. Nah, tujuan DFD logical ini, diagram ini bertujuan untuk menggambarkan alur fisik nyata dari proses penjualan obat secara online, dimulai dari pemesanan oleh pelanggan hingga pengirim oleh kurir. Setiap proses menunjukkan bagaimana data dan dokumen fisik berpindah ke sistem. Entitas di sini ada 3, yaitu yang mana pelanggan. Pelanggan itu mengirim permintaan pemesanan obat dan menerima konfirmasi pemesanan. Terus entitas distributor obat ini menyediakan pasokan obat jika stok tidak mencukupi. Terus buat kurir mengambil dan mengirimkan obat ke pelanggan. Nah, untuk prosesnya yaitu penerimaan pesanan. Penerimaan pesanan tuh menerima data pesanan dari pelanggan, terus mengecek informasi ketersediaan obat dari data obat. Itu untuk struktur data D1. Terus untuk struktur data D2 mencatat pesanan data transaksi penjualan, itu mencatat pesanan ke data transaksi penjualan. Terus memberi informasi konfirmasi kepada pelanggan. Untuk proses pembayaran, yang mana menerima informasi pembayaran dari pelanggan, biasanya berupa bukti transfer. Jika diperlukan, mengirimkan permintaan obat ke distributor. Lalu mencatat data pembayaran ke data pembayaran, yang mana ke D3 data pembayaran. Terus penyerahan dan pencatatan, yang mana melakukan verifikasi pembayaran, menyerahkan obat ke kurir, mencatat perubahan stok obat ke data obat. Nah, mencatat perubahan stok obat ke data obat tuh ke D1, ke struktur data D1. Mengupdate data pembayaran mengupdate data pembayaran ketika dengan status konfirmasi. Lalu data store, penyimpanan data, yang mana D1 nih data obat yang mana menyimpan berisi stok, jenis, dan status ketersediaan obat. Diakses oleh proses 1 dan diperbarui oleh proses 3, penyerahan dan pencatatan. Nah, lalu untuk D2, data transaksi penjualan, menyimpan detail pesanan pelanggan, diisi oleh proses 1. Lalu untuk D3, data pembayaran, menyimpan informasi pembayaran dari pelanggan, diisi dan diakses oleh proses 2 dan 3. Alur data penting. Alur datanya. Pelanggan ke proses, yang mana permintaan pemesanan. Lalu
Proses 1 ke pelanggan konfirmasi pemesanan. Lalu proses 1 ke D2 detail pemesanan. Untuk proses 1 ke D1 informasi ketersediaan obat. Dan proses 2 ke distributor obat permintaan pasokan obat. Proses 2 ke D3 data pembayaran baru. Proses 3 ke D3 ke proses 3 konfirmasi pembayaran. Lalu proses 3 ke D1 perubahan stok obat. Yang terakhir proses 3 ke kurir, yang mana penyerahan obat ke kurir. Nah, DFD ini menggambarkan bagaimana sistem penjualan obat secara online di apotek Baladewa Pharma 3 bekerja secara fisik mulai dari pelanggan memesan obat, melakukan pembayaran, hingga obat dikirim oleh kurir. Proses ini memastikan keterpaduan antara data transaksi, ketersediaan stok obat, dan pencatatan pembayaran agar layanan berjalan efektif dan efisiensi. Nah. Untuk DFD logikal ya, ini Habib presentasi. Tadi kan DFD. Ini presentasi langsung nih. Iya Dino. Yang DFD. Itu next aja guys. Next aja ke level 2. Oke. Lanjut aja ya di next 2. Ini diagram DFD dengan level proses 2 yang mengambil proses utama yaitu proses pembayaran. Di sini saya akan jelaskan dari aktor eksternal ya. Enggak dari proses level 2 yaitu mengirim rincian harga dan menyimpan bukti pembayaran. Di sini saya mengambil dari struktur proses utama yang dari mengirim rincian harga. Jadi dari aliran masuk pelanggan ke mengirim rincian harga yaitu pembelian dan permintaan. Dan alur keluarnya yaitu adalah rincian dan harga. Dan proses pengirim rincian harga ini menyimpan mengambil data obat atau harga obat, mengambil harga obat yang ada di data obat. Misalnya ingin mengetahui harganya, kita mengambil data obat ini harganya berapa dan sesuai spesifikasinya. Yang kedua adalah alur 2.1 ke 2.2 yang itu mengirim rincian harga dan menyimpan bukti pembayaran. Dari alur masuk yaitu adalah rincian harga. Yang ketiga adalah pelanggan. Pelanggan akan memiliki alur bukti transfer yang bisa menyimpan bukti pembayaran. Ketika pelanggan sudah bayar atau memberikan bukti transfer, maka sistem kami akan menyimpan bukti pembayaran dan menyimpan data pembayaran secara permanen. Dan
juga kita akan mencatat status transaksi selesai setelah divalidasi data transaksi penjualan ini akan mencetak struk atau di DFD level 2 proses penerimaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan DFD level 2 proses penerimaan. Boleh di zoom Pak Widi? Nah, di sini yaitu dari pelanggan mengirimkan pesanan lewat platform, yaitu terus si pesanan itu disimpan di data pesanan, dicatat di data pesanan, lalu mencatat data pesanan yang berelasi dengan coba ke bawah Pak Widi. Maaf. Yang berelasi dengan mencatat ketersediaan obat, yang dimana mencatat ketersediaan obat ini memeriksa ketersediaan obat yang akan dibeli oleh si pelanggan. Nah, terus di sini ada data obat. Jika obat tidak tersedia di gudang atau di apoteknya, maka akan langsung ditawarkan obat pengganti oleh pihak apotek. Nah, pihak apotek akan memberitahu bahwa obat ini sudah habis stoknya. Lalu si pelanggan menerima tawaran tersebut. Mungkin sekian. Data struktur atau bisa disebut LDS, yang dimana yang pertama ini ada data order yang berrelasi dengan metode order dan data obat. Terus selanjutnya yaitu status pembayaran, packing order. Nah, yang dimana data order ini adalah D1 yang menyimpan pesanan obat dari pelanggan. Terus D2-nya yaitu metode order, informasi pelanggan yang melakukan pembelian secara online atau offline. Yang ketiga yaitu D3, data obat, menyimpan data obat seperti ketersediaan stok, harga, dan yang lainnya. Terus yaitu ada D4, status pembayaran, yang dimana menyimpan bukti pembayaran untuk proses pembuatan struk pembelian. Terus D5 yaitu packing order, menyimpan hasil pengemasan obat untuk melakukan pengembalian atau pengiriman. Jika si pelanggan melakukan pembelian secara offline, maka barang atau obat tersebut bisa diambil secara langsung di apotek. Apabila si pelanggan melakukan secara online, maka di sini kami akan mengirimkan pesanan tersebut melalui pihak kurir. Ya, lanjut Pak Widi, sudah. Saya akan menjelaskan bagian analisis, yakni analisis itu terdapat secara umum terkait dengan data, proses, prosedur, dan informasi pada sistem yang telah kami buat. Next slide, operator. Jadi yang pertama ada data, yang dimana data pelanggan itu dicatat hanya untuk pemesanan online seperti nama, tempat, tanggal lahir, dan alamat. Dan data obat tersebut berdasarkan resep dicatat sesuai obat tanpa resep tersedia langsung di etalase. Jadi untuk obat berdasarkan resep itu sudah ada catatannya, nanti akan dilayani oleh apoteker, sedangkan yang obat tanpa resep itu biasanya pelanggan diarahkan untuk mengambil sesuai kebutuhannya yang terdapat pada di etalase. Yang dimana penyimpanan data dari proses tersebut sudah terkomputerisasi pencatatannya, dan terkomputerisasi tersebut dilakukan oleh apoteker
melalui bidang digital seperti PC. Next. Yang kedua ada proses. Jadi proses ini ada proses online melalui via WhatsApp. Jadi proses online ini via WhatsApp biasanya akan koordinasi antar pelanggan dan apoteker apa saja kebutuhannya. Jika online akan dikirimkan ke alamat detail yang mana, itu akan koordinasi antar apoteker dan pelanggan. Lalu yang dimana online tersebut biasanya diselenggarakan oleh pihak ketiga ya, yang dimana pihak ketiga tersebut adalah platformnya dan yang terlibat itu biasanya apoteker, pelanggan, dan dokter untuk yang resep. Dan itu semua terjadi di aplikasi ketiga atau pihak ketiga. Next. Jadi yang terakhir itu ada prosedur. Biasanya apotek sendiri menerapkan prosedur terhadap pelayannya, yaitu yang dimana pada studi kasus kita kali ini itu apoteker dengan kasir itu adalah satu orang mengerjakan yang sama. Jadi SOP yang saya ketahui dengan tim juga yang ketahui itu SOP yang diadakan oleh Apotek Baladewa Farma 3 itu selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, dan sopan santun, yang dimana prosedur juga biasanya si apoteker ini biasanya konfirmasi ulang apakah pembelian si pelanggan ini sudah yakin atau sudah benar atau belum. Dan biasanya sebelum obat tersebut diberikan ke pelanggan, biasanya si apoteker ini akan menanyakan kepada pelanggan metode pembayaran apa yang akan digunakan oleh obat yang akan dibeli oleh pelanggan tersebut. Next. Operator next. Jadi yang terakhir ini terdapat proses spek sistem baru, perbaikan eksisten, dan gambaran sistem yang akan datang. Jadi Apotek Baladewa Farma 3 ini telah menerapkan sistem penjualan obat secara online. Penjualan obat online ini menggunakan dua jalur utama, yaitu marketplace pihak ketiga, Halodoc, Grabmart, Tokopedia, dan lain-lain, ataupun manual melalui WhatsApp. Jadi meskipun pemanfaatan platform ketiga ini sudah berjalan, masih terdapat sejumlah pelanggan yang memilih pengguna melalui WhatsApp dengan formal manual. Proses ini cenderung kurang efisien karena memerlukan input manual oleh pegawai apotek, bisa juga terdapat kesalahan pada detail-detail pesanan dan lain-lain, dan tidak ada sistem pelacakan status pesanan sampai mana obat yang pelanggan pesan tersebut tiba. Jadi konfirmasi dan dokumentasi pembayaran juga masih dilakukan terpisah dari sistem utama. Next. Operator bisa next. Jadi selanjutnya itu ada gambaran sistem yang akan datang. Jadi yang pertama itu integrasi form pemesanan ke WA ke sistem. Jadi menyediakan form pemesanan terstruktur, template digital untuk pelanggan WA yang bisa langsung dikonversi ke sistem pencatatan internal. Hal ini dapat meminimalisir kesalahan input dan mempercepat validasi pesanan. Pencatatan otomatis pesanan online. Menyediakan fitur pencarian otomatis pesanan dari platform marketplace dan WA ke dalam sistem penjualan agar data pesanan terdokumentasi dan bisa ditindaklanjuti secara cepat. Next. Oke, sekian dari presentasi kami yang dimana kami mempresentasikan sistem informasi obat online dan offline pada Apotek Baladewa Farma 3. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.